Are you lost, baby girl? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Sules PTK di Sahe 12 TV. Di video kali ini seperti biasa aku akan mereview salah satu, tapi karena bioskopnya belum buka, jadi aku masih mau review dari satu platform yang sudah banyak orang download pastinya, yaitu Netflix. Kira-kira filmnya apa? Sebelumnya jangan lupa dulu ya untuk subscribe channel ini, like, comment, and share this video, dan juga aktifkan loncengnya. Jadi kalau kita update video terbaru, sahabat Sahe dapat notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Film percintaan seorang gangster atau mafia yang berasal dari Sisilia, Italia, yang mewarisi kekayaan dari mendiang sang ayah. Di film ini, pemeran utama yaitu Michael Moron yang bernama Massimo hidup dengan bergelimang harta, dan juga ya pokoknya udah, kalau sebagai seorang laki-laki I think dia udah punya berbagai hal. Hanya satu yang tidak punya adalah kekasih yang tulus dan dia cintai. Karena si Massimo ini masih terbayang-bayang oleh seorang perempuan di masa lalu yang sempat hadir, hanya selewat aja sebenarnya itu hadirnya. Tapi dia bisa gagal move on dan terus mencari wanita ini yang bernama Laura, yang diperankan oleh Anna Maria. Film percintaan yang aku kira akan lebih banyak actionnya, tapi ternyata enggak. Film percintaan yang aku kira akan lebih mengangkat hal-hal dramatis dari kisah hidup sang pemeran utama juga ternyata enggak. Kenapa enggak? Karena film ini lebih banyak banget menceritakan percintaan, akan tetapi dibumbui dengan, dalam tanda kutip, berbagai adegan mantap-mantap di film ini. Di setiap adegan yang bikin aku pusing kepala, bener-bener aku nggak nyangka banget ya. Aku kira tuh bakal jadi film romance yang banget, karena kan ini film yang di latar belakangnya tinggal di Itali, bangunannya yang keren-keren, mewah-mewah. Pas awal adegan pun udah kayak di shoot pertama kali ya, itu bangunan Italia dan juga laut yang kayak aduh ini bakal banyak banget nih adegan-adegan yang super romantis. Tapi ternyata salah total, karena film ini lebih mengedepankan sensualitas dan juga adegan pornografi yang sangat banyak di setiap scene-nya. Sebenarnya sejujurnya ya, ini under ekspektasi banget. Mungkin banyak banget makanya yang review film ini tuh banyak bilang jelek lah, banyak yang bilang film ini kayak terlalu apa ya, ya ini fantasi liar, entah itu dari direkturnya atau penulisnya. Tapi benar-benar mengangkat segi tanda kutip si mantap-mantap yang berbagai adegan itu ditampilkan di sini, benar-benar sangat jelas. Meskipun masih ada sedikit hanya area intim si laki-laki dan perempuan, yang bagian lain dari itu akan kalian tonton dengan gratis secara cuma-cuma di film ini, kayak gitu. Nah, jadi si perempuan dan laki-laki ini, si Anna Maria berperan sebagai Laura dan si Michael Moran berperan sebagai Massimo, hidup terpisah dengan strata yang berbeda. Karena sebenarnya si Massimo ini kan kaya, tapi karena ini ya, maksudnya dia itu punya hotel, punya resto, punya klub, dia punya bar, dia juga bisnis barang haram itu kokain. Sedangkan si Laura ini itu tinggal di Polandia kayak gitu. Aku nggak ngerti gimana awal mulanya dia tiba-tiba si Laura tuh bisa ketemu sama si Massimo. Kan itu dia tuh kayak si Massimo tuh ngelihat si Laura di pantai. Nah tiba-tiba si Laura ada di situ dan ada di bayang-bayangnya si Massimo hingga bertahun-tahun, kurang lebih 5 tahun sampai akhirnya mereka ketemu. Itu aku nggak ngerti kenapa bisa langsung mencintai dengan mudah dan melupakan sesulit mungkin. Terus juga kalau dari segi sinopsis percintaan, menurut aku ini adegan film yang kurang banget sih sebenarnya. Dari conversationnya pun light, sedikit banget conversation, lebih banyak kayak begini-begininya. Kalian bisa disuguhkan dengan adegan begini-begini di setiap menit yang sangat menjijikan banget. Kalaupun nggak begini-begini, tapi pasti ada adegan yang si perempuannya tuh kayak menjilat es krim aja, kayak gimana gitu. Pokoknya aku gak ngerti ini film sebenarnya. Ini bener-bener film semi pornografi yang tayang di Netflix, dan menurut aku worst the movie banget.
Langsung aja ke pemainnya. Pemainnya adalah Michael Moron sebagai Massimo dan juga Anna Maria sebagai Laura. Si Massimo ini nih, kalau menurut aku ya, kalau dia ini kan digambarkan sebagai seorang pria atau laki-laki yang memiliki kemewahan dan juga segala hal yang bisa dia miliki. Tapi kenapa dia bisa semudah itu untuk melupakan si Laura yang hanya ketemu selewat aja? Nah itu sih yang membuat aku kayak, padahal kalau misalnya dia mau pun apapun yang dia inginkan pasti akan tercapai. Tapi kenapa dia harus menunggu si Laura yang gak jelas? Dan si Lauranya ini adalah seorang perempuan yang menurut aku ya di sini sih digambarkannya dia cantik, tapi menurut aku sih nggak seksi-seksi banget sih, dan juga agak berkepribadian aneh sih si Laura ini, karena dia itu kayak apa ya, menarik perhatian seorang laki-laki atau si Massimo ini sih kayak gitu. Langsung ke alur ceritanya, menurut aku alur ceritanya ini bener-bener kayak ini kan genrenya tuh romance dan juga untuk 21 tahun plus. Aku udah ekspektasi mungkin akan banyak percintaan klasik atau mungkin percintaan yang serba dengan keunguan, tapi ya ini enggak banget sih filmnya. Banyak banget adegan mantap-mantap dari yang ditayangkan, dan itu benar-benar nge-shoot area intim atau vital si laki-laki dan perempuan yang sangat tidak nyaman untuk aku tonton. Makanya banyak banget adegan yang aku skip hingga bermenit-menit. Bahkan ketika adegan yang di kapal tuh, di kapal feri itu aku skip banget. Adegan di hotel itu juga aku skip. Dan apa ya, light conversationnya pun kayak ngebuat aku tuh kayak aku tuh kayak dilihatkan visualisasi sih, tapi visualisasinya pun nggak begitu menarik karena banyak adegan seperti ininya kayak gitu. Dan juga sayang banget ya, harusnya banyak banget konflik di film ini yang bisa mengangkat alur cerita, tapi di sini dilewatkan begitu aja. Kayak mulai konflik mereka ketemu yang cuman kayak secara tidak, ini kan mereka udah saling lama si Massimo ini udah lama mencari si Laura, tapi ketika ketemu yang nggak ada apa ya, ya point of view-nya saat ketemu, terus juga aja ketemunya nggak ada yang bikin wow gitu. Tiba-tiba ketemu, tiba-tiba diculik, tiba-tiba terus. Nah di sini nih kenapa dinamakan 365 hari, karena si Massimo ini melakukan penculikan kepada si Laura saat mereka ketemu. Terus si Massimo itu bilang sama si Laura gitu kan, kalau misalnya aku kasih waktu ke kamu 365 hari untuk mencintai aku. Kalau misalnya kamu nggak cinta sama aku, ya udah kamu boleh pergi, tapi aku pengen kamu mencintai aku dengan tulus tanpa paksaan. Makanya dikasih waktu 365 hari. Tetapi kalau menurut aku ini tuh kayak suatu yang apa sih gitu maksudnya. Dan mereka pun gak butuh waktu 360 hari untuk saling mencintai. Misalnya si Laura juga gak butuh waktu 365 hari untuk mencintai gitu loh. Dan di saat mencintai si Massimo pun gak ada apa ya, klimaksnya tuh nggak ada gitu loh, konfliknya tuh nggak ada. Tiba-tiba mencintai, shopping begitu-begituan, ya udah kayak menjalani hidup seperti biasa. Terus mereka mau menikah, dan ya sedikit konfliknya banget sih yang disayang. Maksudnya banyak deep adegan yang mungkin masih bisa dieksplor lagi di dalam film ini, tapi lewat begitu aja. Sampai di endingnya pun kalau menurut aku benar-benar gantung banget sih endingnya. Tiba-tiba apa ya, ya udah gitu, nggak terjadi pernikahan. Dan dibilang sad ending, ya sad ending sih, cuman nggak ngerti, ngegantung gitu loh. Ini sad endingnya tuh mau dibawa kemana? Apa mau ada jilid kedua atau apa? Aku nggak ngerti lagi sih kayak gitu. Dari segi original soundtrack yang aku lihat di sini, original soundtracknya banyak banget musik-musik atau lagu yang loncat dari satu adegan ke adegan lainnya tuh terlalu maksa banget sih. Yang tadinya kan lagi enak-enak, lagi mendayu-dayu, tiba-tiba langsung yang jreng gitu. Nah itu tuh terlalu cepet banget gitu. Tapi sih overall aku suka sih lagu-lagunya gitu, kayaknya Italiano banget. Cuman dari loncat satu adegan ke adegan lain, dari satu musik ke musik lain, itu kalau menurut aku ya itu kayaknya terlalu maksa banget sih. Nah selain daripada itu juga dari si aku yang bikin aku suka di film ini adalah sinematografi. Walaupun kita disajikan dengan alur cerita yang gak jelas, mantap-mantap, cerita yang gantung, ini mau dibawa kemana, konfliknya tuh juga gitu-gitu doang yang nggak membuat terpacu adrenalin. Tapi
Di sini sinematografinya bagus kalau menurut aku, karena mungkin juga satu syutingnya kan di Sicilia Italia ya, jadi mereka tuh bisa nge-explore banyak banget tempat-tempat kayak laut yang jernih, pantai yang indah, terus bangunan-bangunan Eropa yang luar biasa ya, di Italia kan keren-keren. Nah itu bisa mereka manfaatkan untungnya dengan sebaik-baiknya, dan aku sangat menyejukkan mata. Tapi juga apa ya, maksudnya karena banyak adegan-adegan mantap-mantap yang mengotori setiap adegan di film ini, jadi kayak ya aku pengen lihat visualisasinya tuh, jadi kayak aduh lagi kayak gitu nonton gak ya, karena aku banyak nge-skip banget adegan-adegan mantap-mantap. Tapi so far sinematografinya bagus, pengambilan apa ya, tempat-tempat yang emang placement itu bagus di Italia, dan itu aku suka. Terus juga kalau dari segi film, sebenarnya kan film ini tuh film besutan Netflix ini bukan pertama ya film-film bergenre romance yang ke arah-arah sana. Banyak banget film ini tuh kayak dikait-kaitkan dengan 50 Shades of Grey, Fade or Darker. Banyak sih yang ke 50 Shades of Grey sih, karena ini tuh filmnya KW-nya dari film 365 hari itu film KW-nya dari 50 Shades of Grey. Tapi sih kalau menurut aku ya, dari segi penonton, pecinta film yang menonton film ini, menurut aku sih aku prefer nonton 50 Shades of Grey. Meskipun juga adegannya sama-sama banyak yang worst the movie banget untuk aku tonton, tapi aku lebih nyaman nonton 50 Shades of Grey ketimbang si 365 Day ini gitu. Aku juga kenapa review film ini walaupun banyak aku skip, karena aku lihat di sini tuh filmnya trending di Twitter, dan banyak juga movie reviewer yang udah review pastinya kan, dan mereka tuh rata-rata komentarnya tuh juga kurang puas. Ya iya sih lah, sama aku juga kurang puas gitu. Aku bukannya nyamain ya, tapi memang kayak ya aku tuh kayak disuguhin untuk nonton film semi pornografi sih kalau menurut aku, dan dia pun biasa-biasa aja dari si dua case ini, lalu konfliknya juga nggak ada. Itu sih yang paling aku sayang. Padahal kalau dari film romance yang memiliki latar belakang gangster atau mafia, itu bisa banget banyak dieksplor lagi sih ceritanya. Terus juga udah sih, paling itu aja sih, gak banyak yang banget aku mau review dari 365 hari. Oh iya, satu lagi, ada satu kalimat yang bikin aku kayak cringe banget, yaitu saat si cowok itu bilang ke si ceweknya, "Are you lost baby?" Baby girl, itu kayak Are you lost, baby girl? Kayak penting banget anjir, kayak lagi percintaan anak-anak remaja masa kini, sedangkan mereka udah dewasa, udah having anything, tiba-tiba kayak gitu. Yaudah, paling itu aja sih review aku menurut aku ya tentang 365 Day. Dan rating film ini dari 1 sampai 10, kalau menurut aku dengan alur cerita yang kurang nyaman aku tonton, acting pemain yang begitu-begitu aja karena benar-benar menunjukkan sensualitas dan pornografi, tapi masih bisa aku terima karena soundtrack atau original soundtrack atau lagu-lagunya masih terdengar enak untuk didengar. Lalu sinematografi yang aku cukup nyaman melihat keindahan Italia, aku kasih 4. Aku kasih 4 bintang untuk film ini. Balik lagi ya, itu kan menurut sudut pandang aku. Kalau kalian punya pandangan lain tentang film ini, drop your comment di bawah ini, kita diskusi bareng-bareng. Dan kira-kira untuk minggu depan aku mau review film apa, tetap di Saya 12 TV, follow Instagram kita. Dan paling jadi menurut aku reviewnya itu aja tentang film 365 Day ini. Kalau kalian punya pandangan lain atau sudut pandang kalian berbeda dengan aku, drop your comment di bawah ini, kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa ya untuk follow Instagramnya Saya 12 TV dan aku Sulis PTKA. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye. Have a nice day.